Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang asal mula nama Joko Tingkir. Mas Karebet atau sering disebut Jaka atau Joko Tingkir adalah seorang pendiri sekaligus sultan atau raja pertama dari Kesultanan atau Kerajaan Pajang yang memerintah dari tahun 1568 sampai 1582 dengan bergelar Sultan Adiwijaya atau Hadi Wijaya. Nama aslinya adalah Mas Karebet. Lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir tahun Dzulmangsa 8 menjelang subuh. Diberi nama Mas Karebet karena ketika dilahirkan ayahnya di Kebo atau ke Kebo Kenangka dari Pengging Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemebret tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Mas Karebet. Kedua, Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap Kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Sejak itu Mas Karebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir atau janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu masa remajanya lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Mas Karebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan dan dijuluki Joko Tingkir. Guru pertamanya adalah Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Ayahnya sendiri dan Muhammad Kabungsuan atau Ki Ageng Pengging Sepuh, kakek Adiwijaya. Ki Ageng Pengging Sepuh ini adalah anak bungsu dari Syekh Jumadil Kubro, tapi jalur spiritualnya menuju ke Syekh Siti Jenar. Selain ayah dan kakek, ia juga belajar dengan kakek dari ibu, yaitu Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Penamahan, dan Ki Panjawi. Di samping tampan dan jagoan, sayangnya pemuda Joko Tingkir alias Mas Karebet ini juga sedikit nakal alias mata keranjang. Joko Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro atau saudara tua ayahnya atau kakak mendiang ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Uragil. Mengabdi ke Demak. Selanjutnya mengisahkan Joko Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Beberapa kejadian menarik mengikuti Joko Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Para pujangga zaman dahulu mempunyai kebiasaan atau semacam kode etik berupa menghaluskan kisah atau suatu kejadian yang menyangkut raja atau istana yang kurang sepantasnya diceritakan dengan menggunakan kisah kiasan. Ada beberapa kisah kiasan yang mengikuti perjalanan hidup Joko Tingkir alias Mas Karebet. Dalam perjalanan ke Kerajaan Demak zaman dahulu sebagai alat transportasi dipergunakan getek atau rakit bambu.
Melalui sungai, Joko Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Versi kisah kiasan dan pujangga dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu di Kedung Srenggeng atau Kedung adalah bagian sungai yang dalam. Joko Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan, Joko Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak, Joko Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri. Kiri, kanan, dan depan dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Para pujangga pun menciptakan gending atau lagu atas kejadian tersebut yang terkenal hingga kini, yaitu lagu Sigro Milir. Kisah ini menurut sebuah sumber disebutkan setelah beliau menikahkan putrinya dengan Panembahan Lemah Dhuwur di Sumenep. Maka saat dia ingin kembali ke Pajang, dia mendapat mimpi atau ada juga yang disebut diberikan wasiat oleh Sunan Prapen bahwa tidak pantas jika dia akan kembali ke dalam jabatan di Kesultanan Pajang. Pasukannya sudah kalah oleh Sutawijaya, ia harus merelakan agar Pajang dilanjutkan Arya Panggiri. Ini digambarkan dia seperti berada dalam perahu. Maka jika dia kembali ke air, habislah dia dimakan buaya. Maka akhirnya dia mendirikan padepokan di Pringgoboyo atau Lamongan, sebelum akhirnya mengasingkan diri ke Sukawati, yaitu sampai wafatnya di Butuh Sragen. Sampainya di Demak, Joko Tingkir tinggal di rumah pamannya Kyai Ganda Mustaka atau saudara Nyai Ageng Tingkir yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Joko Tingkir menarik simpati Raja Demak Sultan Trenggono atas suatu kejadian. Di Istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari, ketika Joko Tingkir sedang berdiri di tepian kolam, tiba-tiba pamannya berteriak agar dia atau Joko Tingkir segera menyingkir dari tempatnya, karena Sultan Trenggono segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir, karena tidak ada ruang buat menyingkir selain melompati kolam yang cukup lebar. Joko Tingkir alias Mas Karebet yang berlatih dengan sigap dan mudah segera melompati kolam agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sangat terkesan melihat kejadian tersebut, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiro Tamtama. Kejadian berikutnya versi kisah kiasan dari pujangga dikisahkan bahwa suatu hari Joko Tingkir sebagai Lurah Wiro Tamtama bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadu Ngawuk yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadu Ngawuk tewas hanya dengan menggunakan sadak pinang. Akibatnya Joko Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Kejadian sesungguhnya atau versi kisah kiasan Dadu Ngawuk adalah sebagai berikut. Alkisah Sultan Trenggono mempunyai seorang putri cantik bernama Putri Cempaka. Bukan Joko Tingkir kalau tidak mengetahui ini dan tidak dapat menaklukkan hati sang putri. Secara diam-diam Joko Tingkir menjalin hubungan dengan Putri Cempaka. Namun tindakan tidak terpuji ini sempat ketahuan, sehingga Joko Tingkir diusir dari kerajaan Demak. Kejadian berikutnya menurut versi kisah kiasan pujangga diceritakan bahwa pada suatu hari Sultan Trenggono sekeluarga sedang berwisata di Gunung Parawoto. Joko Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai kerbau Danu. Kerbau Danu sudah diberi tanah pada telinganya, sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk menyerang pesantren
pesanggerahan raja di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si kerbau. Sultan Trenggono memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Jaka Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan kerbau tersebut. Joko Tingkir diketemukan dan tampil menghadapi kerbau mengamuk. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu Trenggono mengangkat kembali Joko Tingkir menjadi Lurah Wira Tamtama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.